Oke sahabat budaya, kembali lagi di Ngaca bareng Yosi. Dan seperti janji saya tadi bahwa di jam 4 lewat ini kita akan tersambung dengan salah seorang narasumber. Tepatnya merupakan bagian dari tim yang dikirim ya untuk melakukan revitalisasi di desa adat Kasepuhan Sinar Resmi. Dan yang akan berbicara dengan saya di awal ini adalah seorang antropolog ya, karena kita tahu dalam tim tersebut ada seorang antropolog dan juga ada seorang arsitektur. Jadi saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Hairul Anwar. Selamat sore Mas Yosi. Gimana Pak? Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Yosi gimana? Saya juga sehat, alhamdulillah. Pak Hairul ini di Makassar ya Pak ya? Ya, sekarang lagi di Makassar. Lagi di Makassar. Jadi di tahun ini juga persis waktu berkunjung ke Kasepuhan Sinar Resmi? Ya, betul. Oh, tahun ini juga ya? Di tahun kemarin. Oh, kemarin 2019. Ya, 2019. Tadi saya baca betul ya, tinggal 6 bulan dulu di sana ya? Wow. Tapi kayaknya sekitar 5 bulanan lebih lah. 5 bulan lebih. Sebelumnya kan ada pembekalan Ya. di Jakarta sebelum turun ke lapangan. Oke, ya. Itu 5 bulan boleh pulang lagi ke Makassar dulu atau di sana terus? Sebenarnya dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya ngasih waktu kita buat balik 1 kali ke Makassar. Oh, cuma 1 kali aja ya? Habis itu kita harus tetap stay di lokasi. Oke. Dipakai ya waktu 1 kali itu ya? Ya 5 bulan lumayan loh. Iya. Oke, saya punya pertanyaan nih, Mas Hairul. Mas Hairul aja ya Mas ya, kayaknya lebih boleh. Lebih akrab gitu. Bagaimana ceritanya dapat menjadi salah satu yang dikirim untuk melakukan perekaman proses bangunan adat ya? Boleh nggak di Mas Hairul ini memberikan gambaran mulai dari proses seleksi, lalu tugas apa yang harus dilakukan dan juga targetnya nih apa nih? Oke. Saya pertama kali dapat informasi dari teman-teman Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Sekarang karena berubah nomenklatur, berubah nama juga, jadi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Nah, saya dapat informasi kalau akan dilaksanakan program revitalisasi desa adat pasca bencana di 3 wilayah, ada di Gurusina, ada di Nila, dan di Kasepuhan Sinar Resmi di Sukabumi. Sebelumnya saya belum tahu nih mau ditempatkan di mana. Jadi pas dikonfirmasi sama orang kantor kalau ajuan saya diterima dan wawancara, kemudian ke Jakarta wawancara. Habis itu setelah wawancara disampaikan kalau misalnya saya ditugaskan di Sukabumi, Kasepuhan Sinar Resmi, karena di dua lokasi yang lain itu asalnya dari Pulau Jawa. Jadi yang Pulau Jawa ditugaskan ke luar Jawa, ke timur, biar lebih memperkaya pengetahuan mereka. Nah, yang dari luar Jawa ditugaskan di Pulau Jawa gitu. Nah, terus di lokasi nantinya kita diharapkan melakukan pengamatan dan pencatatan lapangan tentang arsitektur tradisionalnya masyarakat Kasepuhan yang terdampak bencana dibangun kembali. Jadi itu yang kita catat, kita rekam, kemudian nantinya itu akan disusun menjadi sebuah laporan dan tidak hanya berhenti di laporan itu saja. Jadi diharapkan kita kembali meramunya dalam bentuk buku publikasi, biar teman-teman yang lain bisa ngebaca hasil catatan kita, dan terutama orang-orang Kasepuhan Sinar Resmi sendiri, biar dia bisa turut merefleksikan apa yang terjadi dan apa yang kita harus kembali benahi. Nah, di sini Mas, menariknya karena saya diberikan partner orang arsitektur yang disiplin ilmunya emang arsitektur murni. Jadi sedikit banyaknya kita melakukan
proses diskusi yang panjang. Kemudian kalau misalnya aku nggak tahu tentang arsitek, dia bisa ngejelasin. Nah, saya bisa ngejelasin tentang pandangan orang Kasepuhan terhadap cara-cara membangunnya gitu. Oke. Menarik ya. Jadi bisa sekalian, timnya ini bisa sekalian bertukar pikiran juga karena berasal dari dua disiplin ilmu yang berbeda. Benar. Oke, kalau dari sudut pandang Mas Hairul nih, bisa diceritakan seperti apa itu Kasepuhan Sinar Resmi? Nah, Kasepuhan Sinar Resmi sebenarnya adalah salah satu komunitas adat yang tergabung dalam Sabaki, Kesatuan Adat Banten Kidul. Nah, di Sabaki ini sebenarnya ada beberapa Kasepuhan juga yang gabung. Ada yang dari Banten, nah 3 itu dari Sukabumi. Dari Sukabumi, tepatnya di Desa Sinar Resmi, Kecamatan Tisolok. Di Desa Sinar Resmi ini, tempat Kasepuhan Sinar Resmi, di desa, nama desanya Sinar Resmi, Kasepuhannya Sinar Resmi. Jadi biasanya agak kebalik tuh kalau ngomong nama desa dengan nama Kasepuhan. Yang satu Sinar, yang satu Sirna ya gitu ya? Nah ya, kalau di nama desanya Sinar Resmi, kalau nama Kasepuhannya Sinar Resmi. Sinar Resmi. Oke. Benar. Nah di desa Sinar Resmi ini sebenarnya ada 3 Kasepuhan, Mas. 3 Kasepuhan Cipta Gelar, Kasepuhan Sinar Resmi, dan Kasepuhan Cipta Mulia. Oke. Tapi kalau ditarik garis keturunan mereka, sebenarnya mereka satu nenek moyang. Ya, jadi mereka awalnya adalah satu kesatuan Kasepuhan, tapi di berjalannya waktu ada dinamika-dinamika yang terjadi, kemudian terbentuklah sekarang ada 3 Kasepuhan. Oke. Nah, kemudian kalau komunitas adat Kasepuhan Sinar Resmi sebenarnya adalah masyarakat agrikultur yang sampai sekarang masih melakukan praktik bercocok tanam, khususnya padi ladang dan sawah itu secara tradisional. Oke. Nah, yang tradisional mulai dari cara-cara bercocok tanamnya, kemudian benih padinya juga masih menggunakan padi lokal, dan ada sekitar 68 kalau nggak salah, ada sekitar 68 varietas padi lokal yang ada di Kasepuhan Sinar Resmi. Wow. Okay. Nah, yang ke 68 varietas ini tersebar ke seluruh incuk putunya Abah. Saya akrabnya nyapa Abah. Abah Asep Nugraha. Abah Asep Nugraha itu adalah pupuhu atau pemimpin Kasepuhan. Okay. Nah, padi lokalnya itu ada tersebar di incuk putu atau anggota Kasepuhan di berbagai kabupaten. Karena di Kasepuhan Sinar Resmi sebenarnya tidak berbatas wilayah administrasi, Mas, anggotaannya. Jadi ada yang di luar Sukabumi, ada yang di Kabupaten Bogor, ada yang di Kabupaten Banten. Tapi menyepuhnya ke Abah Asep, menyepuh atau menggabungkan dirinya ke Abah Asep. Oke. Itu nama Asep di Jawa Barat tuh lumayan banyak sih sebenarnya. Iya, benar. Jadi kalau bilang kenal sama Abah Asep, Asep numananya? Bisa ditanya lagi. Oke. Nah, ya, menarik sekali. Nah, ini kalau praktik bercocok tanamnya, mereka berpedoman pada aturan karuhun yang disebut Tatali Paranti Karuhun. Kalau diartikan kata per kata, Tatali Paranti Karuhun itu artinya pengikat aturan mereka terhadap karuhun. Jadi itu yang harus senantiasa dipatuhi oleh orang-orang Kasepuhan. Kemudian mereka punya ciri khas lumbung padi yang disebut leit. Lumbung padi, leit. Lumbung padi ini atau leit ini ada satu leit besar. Nah, leit ini yang dijadikan sebagai leit komunal untuk seluruh warga Kasepuhan.
Nah, menariknya di sini, Mas. Jadi leit komunal ini bisa jadi atau dapat dikatakan ini adalah simbol ketahanan pangan mereka. Karena padi-padi yang sudah dipanen itu tidak sepenuhnya dikonsumsi langsung. Ada sebagian yang warga tabung ke leit komunal itu. Ya, nantinya kalau terjadi suatu ketika ada kekeringan atau ada bencana seperti bencana longsor kemarin, nah warga bisa mengambil padi itu untuk digunakan dikonsumsi. Gitu. Menarik sekali ya. Jadi semacam ada bank padi gitu ya. Nah, benar, bank padi. Wow, itu adalah sebuah nilai budaya juga ya. Maksudnya mungkin di desa lain tidak ditemukan selain di situ. Oke, sebenarnya bencana apa yang terjadi di Kasepuhan Sinar Resmi itu? Kan kalau dikirim tim ke sana biasanya desa adat yang sedang mengalami bencana. Ini bencananya apa nih, Mas Hairul? Di tahun 2018, tepatnya di tanggal 31 sebelum masuk tahun baru itu sore menjelang maghrib terjadi tanah longsor di Kampung Garehong. Kampung Garehong itu masih masuk di wilayah Sinar Resmi. Sinar Resmi. Ya, Kasepuhan Sinar Resmi. Nah, di longsor itu menyebabkan sekitar 30 rumah tertimbun longsor. Kemudian ada sekitar, kalau nggak salah, 33 jiwa yang meninggal dunia. Di antara 33 jiwa itu satunya yang nggak ditemuin sampai sekarang. Katanya ada yang satu itu yang belum ditemukan sampai sekarang, itu masih tertimbun batu besar yang dijadiin sekarang macam prasasti untuk nulis mencantumkan nama-nama korban gitu. Jadi disebutnya oleh warga satu korban itu sebenarnya ada di bawah batu itu. Iya. Batunya sedemikian besarnya sehingga tidak mungkin dipindahkan juga ya? Iya, besar. Mungkin seukuran rumah orang Kasepuhan. Wow, itu sebesar sekali ya. Oke, berarti sekarang sudah oke ya? Sudah berhasil dipulihkan ya? Kalau Alhamdulillah. Ya, komitmen pemerintah sendiri berkaitan dengan bencana yang terjadi di desa adat ini, Mas Hairul lihatnya gimana nih? Kalau komitmen pemerintah desa ya, pemerintah desa sendiri bersama dengan pemerintahan Kasepuhan, dalam hal ini Abah Asep, itu bekerja sama dengan atau menampung donasi bantuan dari lembaga-lembaga, baik itu pemerintah atau lembaga swasta ataupun perorangan, untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang terdampak. Nah, dari 30 rumah yang akan dibangun kembali, sekitar 26 itu sudah dibangun dari dana donasi itu. Kemudian 6-nya lagi yang kurangnya itu dibantu oleh Kementerian Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat itu. Kemudian yang dibantu itu kalau dari kementerian itu ada 6 rumah, 6 leit dan 1 saung lisung. Gitu. Jadi kalau orang Kasepuhan itu membangun rumah dia harus berdampingan dengan leit. Jadi kalau bangun rumah harus ada leitnya, makanya ada 6 rumah ada leit juga, karena leit itu dianggap sebagai penyambung hidupnya mereka melalui padi yang mereka simpan di situ gitu. Banknya itu ya. Banknya padi. Saya punya satu pertanyaan terakhir nih Mas Hairul ya. Kalau dari sudut pandang antropologi nih, persepsi masyarakat terhadap bencana yang terjadi itu
bagaimana sebenarnya? Karena kalau di minggu lalu kita wawancara masyarakat yang ada di Desa Enggal itu masih ada mistis-mistisnya gitu ya, mereka mengkaitkan dengan segala sesuatunya tuh ya dengan budaya lokal tentunya. Tapi kalau di sana bagaimana di Sinar Resmi? Kasepuhan Sinar Resmi. Nah, sebenarnya orang-orang Kasepuhan itu punya kemampuan yang diwariskan kepada mereka dari leluhurnya. Itu bagaimana mereka membaca gejala-gejala alam. Nah, yang paling terkait adalah berkaitan dengan masalah pertanyaannya. Tapi untuk gejala-gejala alam akan terjadinya longsor atau kemarau panjang atau hujan lebat, itu mereka juga sebenarnya punya kemampuan untuk membaca itu. Nah, untuk kasus di Bukit Garehong itu, awalnya saya dapat data dari Ki Aham. Ki Aham itu sebagai ketua kampung perwakilan dari Kasepuhan Sinar Resmi di Kampung Garehong itu. Kalau sebenarnya Bukit Garehong yang terjadi longsor kemarin itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu longsor. Tapi puluhan tahun yang lalu longsor pertama itu dulunya tidak menelan korban jiwa karena penduduk belum bermukim di situ dan penduduk belum banyak bercocok tanam di situ, membuka lahan sawah di situ. Nah sekarang karena sudah lumayan padat. Sudah lumayan padat. Populasi sudah semakin meningkat, kemudian bersinggungan juga dengan regulasi pemerintah tentang penambahan areal kawasan konservasi, konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Mereka masyarakat Kasepuhan semakin terbatas untuk mengakses lahan pertanian, sehingga tidak ada pilihan lain selain mereka harus membuka lahan atau mengolah lahan di lokasi yang rawan gitu. Mungkin juga karena dibuka lahannya juga mungkin secara tidak sengaja mengganggu ekosistem, jadi juga menambah kemungkinannya longsor tanah juga bisa jadi ya. Nah, tentunya sebenarnya itu juga akan semakin memperparah kondisi lahan itu, tapi mereka pada dasarnya belum punya alternatif lain gitu loh, Mas. Jadi kalau misalnya dari berbagai pihak mencoba untuk berkolaborasi menangani hal ini, akan ditemukan solusi yang terbaik buat mereka dan juga buat pelestarian lingkungan gitu. Tapi sekarang sudah revitalisasinya sudah selesai kan ya? Sekarang sudah direlokasi ke daerah yang tidak terlalu jauh dari lokasi bencana kemarin. Kita doakan saja semoga perkembangannya bagi masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi semakin baik ya, dan semoga tidak terjadi dan terulang kembali bencana yang serupa. Mas Hairil, terima kasih buat waktunya. Kalau misalnya punya kesempatan balik lagi ke sana, ingin nggak? Maksudnya mungkin rindu 5 bulan tinggal di sana, sudah punya teman juga. Iya, sudah pasti lah, Mas. Saya sering komunikasi dengan anaknya Abah. Kang Agia. Iya. Kemarin rencana mau ke sana, tapi takutnya saya dari Jakarta bawa virus ke sana, jadi diurung dulu. Ditunda deh sampai semuanya sudah lebih aman lagi. Terima kasih buat waktunya Mas Hairil. Makasih Mas Yosi. Stay safe and healthy. Sama-sama. Itu dia Mas Hairil, sahabat budaya. Nanti kita juga masih akan tersambung juga, menghubungi juga satu lagi narasumber. Kali ini adalah seorang arsitektur, masih juga terlibat di proyek yang sama, yaitu revitalisasi desa adat Kasepuhan Sinar Resmi. Tentu saja pasti ada pandangan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, kesimpulan yang berbeda dari seorang arsitektur. Tapi nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngaca Bareng Yosi.